Terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan untuk uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Umayana Indah, NIM 1521042820. Nomor peserta 309190185003. Ya, saya guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di Sekolah Dasar Swasta Alfa Omega Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bab 3 tahun 2025 di LPTK Iyaken Ambon. Pada hari ini saya melakukan praktek pembelajaran. Oke, salam. Kabarnya hari ini? Baik. Kabarnya hari ini? Luar biasa. Anak-anak sudah belajar? Sebelum kita belajar, anak-anak. Oke, sebelum kita belajar hari ini, mari kita akan memulai. Hari ini kita akan berdoa, ya. Oke, silakan memimpin doa. Gilvi, silakan maju ke depan. Suaranya kencang. Ada teman-teman. Oke, Hai teman-teman, mari kita berdoa. Let's pray. Let's pray. Lord Jesus. Lord Jesus. Thank you. Thank you. For today. For today. You want to study. Study. Bless us. Bless us. And cover us. And cover us. In Jesus' name. In Jesus' name. We pray. We pray. Amen. Amen. Oke, terima kasih Gilvi. Anak-anak silakan berdiri. Kita akan bernyanyi sebelum kita membaca firman Tuhan. Yuk, kita bernyanyi dulu. Menyanyi kemudian Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Semuanya tahu ya? Yesus ku panggil, 1, 2, 3. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun, sediakan hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Oke, silakan duduk anak-anak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhannya sudah ada di dalam ini ya. Oke, anak-anak silakan membacakannya. Oke, firman Tuhan pagi hari ini dalam Mazmur 19 ayat yang kedua. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat yang kedua. Oke anak-anak, ini menjadi landasan bagi kita dalam pembelajaran agama hari ini. Ya, oke. Jadi langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat yang kedua. Apa sih maksud firman Tuhan ini? Anak-anak, semua yang ada di dalam dunia ini, di dalam bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Tuhanlah penciptanya. Maka dari itu semua ciptaan Tuhan itu menceritakan semua kebaikan Tuhan, ya, menceritakan semua kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan dapat kita lihat melalui apa contohnya? Matahari ya bersinar setiap pagi, itu contohnya. Jadi firman Tuhan pagi hari ini kiranya boleh memberkati kita. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Artinya bahwa semua menunjukkan, semua ciptaan Tuhan itu menunjukkan kasih Tuhan bagi kita semua. Oke, demikian firman Tuhan pagi hari ini anak-anak. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Bisma memberikan satu masukan atau semangat dulu ya anak-anak. Ketika anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, apa yang harus dilakukan?
Siapa yang sudah siap untuk belajar? Yuk, siapa yang belum siap belajar? Ada yang sudah siap belajar? Siapa yang sudah siap belajar? Saya. Oke, ya, turunkan tangannya. Oke, nah pelajaran hari ini pelajaran agama Kristen dan budi pekerti, ya. Oke, pelajaran yang berapa? 9 untuk kelas 3. Oke, anak-anak, pagi hari ini sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, coba dibaca judulnya. Allah hadir dalam peristiwa alam. Ulangi, 1, 2, 3. Allah hadir dalam peristiwa alam. Ya, pelajaran yang ke-9 kali ini dengan judul atau tema bahwa Allah hadir dalam peristiwa alam. Ya, nanti kita akan lihat sama-sama. Oke, anak-anak, sebelum Kusuma lihat menjelaskan pelajaran kali ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak mengidentifikasi macam-macam peristiwa alam. Mengidentifikasi itu artinya mengelompokkan, ya. Contoh atau macam-macam peristiwa alam. Yang kedua menyebutkan bahwa Allah hadir dalam peristiwa alam. Yang ketiga, anak-anak menyampaikan pengalaman pribadi tentang peristiwa alam dengan sikap iman kita kepada Tuhan. Oke, siap mengikuti pelajaran? Iya. Siap. Oke, yuk kita lihat dulu. Ada satu gambar nih di sini. Oke, kira-kira ini gambar apa? Kalian pernah lihat pelangi? Di mana kalian lihat pelangi? Pada saat apa pelangi muncul? Kalian tahu nggak kisahnya di dalam Alkitab tentang pelangi? Ya. Oke, ini pelangi. Ini adalah contoh apa? Salah satu contoh peristiwa. Tadi loh judul pelajaran kita. Contoh peristiwa alam, yaitu pelangi. Pelangi ini merupakan satu perjanjian Allah dengan manusia pada saat itu melalui satu tokoh Alkitab yaitu Nuh. Melalui pelangi kita ingat bahwa kalau pada zaman itu Allah menghukum manusia melalui air bah, ya. Tetapi dengan adanya pelangi kita mengingat kembali bahwa Allah berjanji tidak akan menghukum lagi manusia melalui air bah. Oke. Nah, anak-anak, kita akan masuk dalam pembelajaran selanjutnya. Ayo belajar. Oke, silakan disiapkan buku-buku pelajarannya. Kita akan belajar atau anak-anak langsung lihat di depan. Fokus lihat di depan. Oke. Nah, anak-anak, yang pertama, coba kita lihat. Ibu akan menyampaikan tentang pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelumnya kita akan nonton satu video pembelajaran. Ini adalah salah satu contoh ya peristiwa alam. Gunung di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara meletus pada 16 April 2024. Menurut catatan, gunung terakhir erupsi pada tahun 2002. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG membeberkan penyebab meletusnya gunung Ruang. Menurut Kepala PVMBG Hendra Gunawan, pergolakan vulkanik pada gunung Ruang dipicu oleh gempa bumi tektonik sebanyak 2 kali yang berpusat di Laut Maluku. Pertama pada 9 April 2024 terjadi gempa tektonik bermagnitudo 6,4 dengan kedalaman 94 km di barat laut Pulau Doi, Maluku Utara. Kemudian 5 hari setelahnya terjadi gempa tektonik dengan magnitudo 5,1 dan kedalaman 122 km yang berada di barat daya Pulau Doi, Maluku Utara. Senada juga disampaikan Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG, Heru Nintias Desi Purnamasari. Heru Nintias mengatakan bahwa salah satu pemicu meletusnya gunung Ruang adalah aktivitas gempa. Dari catatan PVMBG telah terjadi 1.439 kali gempa vulkanik dalam, 569 kali gempa vulkanik dangkal, 6 kali gempa tektonik lokal, dan 167 kali gempa tektonik jauh dalam rentang
1 sampai 17 April 2024. Oke, tadi tentang apa? Tentang gunung meletus. Tentang gunung meletus. Selain itu apa? Di Kabupaten 16 April 2024. Hasil catatan. Oke. Anak-anak, kalau yang pertama tadi tentang apa? Gunung meletus. Gunung meletus. Gunung meletus itu? Gunung Ya, meletus. gunung meletus ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Kira-kira ini apa? Tornado. Nih. Apa ini? Apa? Angin kencang atau tornado. Ini angin kencang ya. Ya. Oke, anak-anak, dari dua peristiwa alam, yang pertama tadi apa? Gunung meletus. Yang kedua apa? Ya, angin kencang atau tornado. Ini sering terjadi di daerah kita, bahkan di daerah lain, di negara lain juga terjadi. Ini merupakan salah satu contoh apa? Peristiwa alam. Ya, peristiwa alam. Oke, selanjutnya ini contoh peristiwa alam yang lain. Oke, ada apa? Hujan. Oke, ada angin. Ya, apa lagi? Ya, selanjutnya. Oke, ini biasa gelap ya, tiba-tiba mendung atau gelap gitu ya. Ini biasa terjadi. Oke, itu petir. Ini contoh peristiwa alam yang terjadi dalam kehidupan manusia. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, ini pernah terjadi di Indonesia, bahkan di negara lain juga. Ya, tapi ini pernah terjadi di Indonesia. Ini hujan apa? Apa? Hujan. Ya, hujan batu atau batu es. Ya. Oke, ini juga contoh daripada ya ini apa? Apa? Ya, bagus ya tentang bahwa alam bekerja dan setiap peristiwa alam ya. Oke, anak-anak, selanjutnya kita melihat materi pembelajaran selanjutnya. Kita sudah belajar menonton setiap peristiwa alam yang terjadi. Ingat ya, peristiwa alam yang terjadi itu kita akan lihat dulu selanjutnya sesuai dengan ayat firman Tuhan tadi. Oke, silakan kaitkan dulu dengan masih ingat ayat firman Tuhan ya? Nih. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat yang kedua. Anak-anak, peristiwa ya gejala alam ya yang terjadi itu tidak terlepas dari semua itu adalah maksud Tuhan. Ya, itu semua ada di dalam rencananya Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan yang menciptakan apa? Langit dan bumi. Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Ingat bahwa Allah hadir dalam peristiwa alam, ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat materi selanjutnya. Oke, semangat. Berharap anak-anak tetap semangat mengikuti pelajaran. Oke, silakan dibaca. Allah mengatur iklim dan cuaca. Ini pelajaran yang ke-9. Oke, siapakah yang mengatur iklim? Siapa yang mengatur iklim? Kalian pernah nggak mendengar kata iklim? Nggak pernah. Pernah mendengar tentang cuaca? Oke, hari ini kita belajar. Apa sih yang dimaksud dengan iklim dan apa yang dimaksud dengan cuaca? Oke, anak-anak, kita akan lihat ya. Cuaca apa? Cuaca adalah keadaan tertentu. Dia dibaca 1, 2, 3. Cuaca adalah ya. Oke, stop sampai di situ. Jadi cuaca itu bisa berubah-ubah dan itu terjadi dalam waktu yang cukup terbatas atau tidak lama. Ya, misalnya di Indonesia ada berapa musim di Indonesia? Ada musim apa? Hujan. Ada musim kemarau. Nah, kita lihat dulu ini cuaca. Kadang cuaca itu tadi sudah dijelaskan bahwa itu terbatas dalam waktu yang singkat.
Misalnya kadang hujan, kadang musim kemarau, kadang kering, seperti itu ya. Nah, cuaca setiap hari dapat berubah-ubah. Perhatikan ya di depan ya. Nah, kita tetap bisa beraktivitas dalam semua cuaca. Nah, saat cuaca cerah, kita beraktivitasnya di mana? Di luar rumah. Contohnya pergi ke sekolah, pergi ke mall, jalan-jalan, atau bekerja. Nah, kalau saat cuaca hujan, apa ya yang kita lakukan? Atau kita berada di mana? Di rumah, ya. Kita berada di rumah atau di ruangan, ya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu. Nah, yang pertama tadi cuaca, yang kedua adalah halo, iklim. Oke, apa yang dimaksud dengan iklim? Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang di daerah tertentu. Oke, jadi iklim ini adalah kondisi cuaca rata-rata yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat panjang, ya, di daerah tertentu. Nah, di dunia ini ada iklim apa saja? Halo, iklim tropis, sedang, dan dingin. Ya, itu tentang iklim. Jadi ada iklim tropis, ya, iklim tropis itu iklim yang panas, subtropis, sedang, dan dingin. Oke, anak-anak, selanjutnya kita lihat materi kita hari ini. Oke, coba dibaca. Wilayah Indonesia itu termasuk mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan ditandai dengan curah hujan yang sangat tinggi, sedangkan kemarau ditandai dengan matahari yang bersinar terik. Kalau sekarang cuaca di daerah kita apa? Kadang hujan, kadang panas. Oke, selanjutnya, yuk baca dulu ayat firman Tuhan dalam Kejadian 8 ayat 22. 1, 2, 3. Oke, anak-anak, jadi Alkitab berkata dalam kitab Kejadian pasal berapa? 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, kemarau dan siang dan malam. Ini yang Alkitab katakan. Jadi selama bumi ini masih ada, tak akan berhenti ya. Musim menabur, musim dingin, panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat materi pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, kita melihat dulu bagian firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa pelajaran ini mengingatkan kita bahwa, ingat anak-anak, oke, coba dibaca, bahwa Allah berjanji akan memelihara hidup manusia. Nah, setiap musim yang terjadi dalam kehidupan kita melihat bahwa Allah hadir dalam setiap peristiwa alam. Peristiwa alam apa yang kalian pelajari tadi? Mulai dari gunung meletus, hujan, kemarau, musim apa lagi? Ada gambar apa tadi? Ya, tentang peristiwa alam, yaitu petir, ya kan? Apa lagi? Apa lagi? Ada pelangi. Ya, kita lihat bahwa ini selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur. Semua itu ada di dalam kuasa Tuhan. Ingat ya, semua ada di dalam kuasa Tuhan. Dan kita akan mengalami masa-masa seperti yang kita pelajari di dalam pelajaran hari ini. Oke, tapi apa yang firman Tuhan katakan bagi kita? Boleh nggak kita takut dengan musim-musim yang akan terjadi dalam hidup kita? Boleh nggak? Boleh kita takut? Boleh kita takut nggak? Yuk, kalau ada gunung meletus boleh takut? Boleh? Kalau ada musim kemarau boleh takut? Kalau ada musim hujan boleh takut? Kalau ada petir boleh takut? Tidak. Ingat ya anak-anak, semua itu ada di dalam kuasa siapa? Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Kalau Tuhan izinkan semua terjadi
Oke anak-anak, dari pelajaran kita hari ini, oke, yuk. Cuma berharap ada yang mau bertanya hari ini. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, Joya bertanya. Ya, mengapa peristiwa alam itu terjadi? Oke, ada lagi? Dari pelajaran hari ini? Ayo. Boleh anak-anak bertanya. Bicara. Ayo, tadi dari pelajaran yang kita pelajari ya. Dari yang pertama, ayo boleh bertanya apa aja pertanyaan. Kenapa hujan bisa terjadi? Kenapa? Hujan bisa terjadi. Hujan bisa terjadi. Tadi yang Jaya? Kenapa peristiwa alam bisa terjadi? Kenapa? Peristiwa alam. Ya, anak-anak dari materi yang kita pelajari hari ini bahwa Allah hadir dalam peristiwa alam. Contohnya apa? Ketika kita sudah belajar dari pelajaran hari ini bahwa Allah hadir. Ingat ya, Allah yang menciptakan semua ciptaannya di dunia ini, termasuk langit, bumi, hujan, dan sebagainya. Nah, Allah menciptakan semuanya itu tentu ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya kita manusia menyadari bahwa Allah itu berkuasa sebagai pencipta. Ya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, mengapa Allah menciptakan hujan? Ya, Michel ya. Oke, tujuannya adalah supaya manusia dapat menikmati semua kasih Tuhan, ya, menikmati semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ingat ya anak-anak, semua yang terjadi itu tidak ada yang buruk atau tidak ada yang tidak baik. Semua yang terjadi dalam hidup kita yang Tuhan izinkan itu atas seizinnya Tuhan. Ketika ada gempa bumi, ya, ketika ada banjir bandang, ketika ada apa lagi? Tsunami, ya, semuanya ada di dalam apa? Kuasanya Tuhan. Tadi Bismillah katakan, apakah kita boleh takut? Tidak. Kita tidak boleh takut dengan apa? Bismillah akan memberikan tugas dari KPD. Tugasnya anak-anak silakan diisi. Ya, oke, waktunya Bismillah kasih waktunya anak-anak dijawabnya dengan agak cepat ya. Materinya sesuai dengan pelajaran hari ini. Silakan dikerjakan. Ayo langsung dikerjakan yuk. Silakan anak-anak kerjakan tugas mandiri ini, anak-anak kerjakan. Oke, yang memperhatikan materi yang kita sudah pelajari hari ini. Oke, yang pertama, yuk kalian lihat kembali ya. Sebutkan 3 contoh peristiwa alam yang kamu ketahui. Apa saja tadi contoh peristiwa alamnya? Oke, ya. Kehadiran Allah dapat saya rasakan melalui apa? Pilih jawabannya yang cuma kasih tanda merah. Sudah ada jawabannya. Yang ketiga, dalam peristiwa apa kamu merasakan Allah hadir dalam hidupmu? Anak-anak pilih salah satu. Apakah peristiwa setiap tahun? Yang kedua, saat sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dosa dengan kita gak suka tadi sama. Oke, yang ketiga, melalui orang tua yang mengasihi. Bisa dinikahi atau bisa disilang, bisa saja.
ya di daerah tertentu. Oke, ada yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Angkat tangan. Oke. Oke, yang pertama kita lihat sama-sama dulu ya, nomor 1. Sebutkan 3 contoh peristiwa alam yang kamu ketahui. Apa aja, Sayo? Sama lagi dulu ya. Mulai dari sini. Apa? Peristiwa alam yang kamu ketahui. Sebutkan 1 aja. 1. Oke, ini petir. Oke. Tsunami. Oke. Tornado. Ya, bahasan terakhir hujan. Ya, itu semua termasuk dalam apa? Contoh peristiwa alam. Oke, yang kedua, kehadiran Allah dapat saya rasakan melalui apa? Oke, itu jawabannya pasti benar semua. Yang pertama, apa? Oke, itu benar semua ya, pasti. Yang terakhir, melalui orang tua yang merawat dan melalui semua peristiwa. Oke, yang ketiga, dalam peristiwa apa kamu merasakan Allah hadir dalam hidupmu? Apa? Orang tua yang mengasihi. Yang di belakang? Oke, balas. Oke, ini bagian depan. Saat sakit disembuhkan oleh Tuhan. Apa lagi di sini? Saat apa? Kamu merasakan sakit Tuhan? Ya, sakit disembuhkan oleh Tuhan. Gipi sebutkan aja, sebutkan di situ aja. Dalam peristiwa apa kamu merasakan kehadiran Allah dalam hidupmu? Ya, melalui orang tua yang mengasihi. Yusuf mau menjelaskan bahwa anak-anak melalui pelajaran ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Oke, silakan bekerja di kelompoknya masing-masing. Yusuf ambil dulu ini. Silakan dikumpulkan. Oke, Yusuf ambil dulu ya. Oke. Oke, nanti setelah ini anak-anak boleh bekerja kelompok. Oke. Sudah? Ayo, Givi. Oke, anak-anak semua perhatikan. Ya, terima kasih. Anak-anak sudah mengerjakan tugasnya dengan baik pada hari ini melalui pelajaran kita. Sekarang anak-anak kalian bekerja kelompok, ya, masing-masing cukup di kelompoknya saja. Misma akan memberikan tugasnya, ya. Sambil kalian boleh memberikan masukan, ya, secara bersama-sama. Oke, di tugas yang kedua ini anak-anak boleh bekerja sama berkelompok, ya. Oke, yang pertama ini tugasnya. Semua bagikan dulu satu kelompok. Oke, kursinya bisa lebih dekat lagi. Yang kedua, nih kerja kelompok ya. Oke, ini perhatikan gambarnya. Kalian mengamati gambarnya, ya. Dan setelah itu memberikan pendapat sesuai dengan gambar tersebut. Oke, ini semua kasih kesempatan dulu bagi kalian.
Oke, ayo. Ayo. Oke, bagaimana perasaanmu melihat peristiwa tersebut? Sedih atau senang? Perasaannya bagaimana? Sedih atau senang? Senang. Oke, apakah kamu yakin ada Tuhan Yesus dalam peristiwa tersebut? Yakin nggak kelompok ini? Yakin? Ada. Oke, silakan duduk. Oke, anak-anak silakan dari depan. Anak-anak, ingat bahwa Allah hadir dalam setiap peristiwa alam. Perhatikan, karena Allah pencipta alam semesta, kuasa Allah tak terbatas oleh apa? Ruang dan waktu. Yang kedua, apa yang kita pelajari hari ini anak-anak? Yang kedua adalah Allah dalam setiap peristiwa alam, Allah menolong kita. Ya, setiap musim yang kita alami, Allah hadir di sana, Dia menolong kita. Apa yang harus kita lakukan? Yuk, dengan apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Dengan semua musim yang ada, bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Bagaimana cara kita bersyukur? Berdoa, memuji Tuhan. Cara berdoa, memuji Tuhan dan membaca firman Tuhan serta beribadah kepada Tuhan. Yang selanjutnya, coba kita lihat. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, bolehkah kita takut? Ya, boleh nggak kita takut, Bagas? Gilpi, boleh nggak kita takut? Tidak boleh. Ingat, Allah bekerja dalam segala hal. Ingat bahwa Allah hadir dalam peristiwa alam. Selanjutnya, nah, coba baca 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ingat bahwa Allah hadir dalam setiap musim hidup manusia. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, anak-anak, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang menjadi penutup pada pagi hari ini. Kita melihat yang pertama, Mazmur 19 ayat yang kedua. Yuk kita baca sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Ini menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, ya. Oke, dari pelajaran ini kita melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Oke, anak-anak, pelajaran hari ini mengingatkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada dalam kuasanya siapa? Kuasanya siapa, Nevis? Kuasanya Tuhan. Kita nggak boleh takut dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Oke, selanjutnya kita mau melihat. Oke, yuk. Bisunga mau nanya dulu, apa yang kita pelajari hari ini? Peristiwa alam. Oke, apa yang harus kita lakukan dari semua peristiwa alam? Bersyukur. Iya. Apa yang harus kita lakukan dengan semua yang terjadi dalam hidup kita? Ya, tidak boleh takut dan tetap bersyukur kepada siapa? Tuhan. Ya, anak-anak, melalui pelajaran kali ini kita mau belajar bahwa semua ada di dalam rencana Tuhan. Ya, semua yang terjadi ada di dalam kuasanya Tuhan. Yang kita lakukan adalah kita tidak boleh takut, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan melihat bahwa apa yang kita pelajari kali ini kiranya bermanfaat untuk anak-anak. Bisunga ingatkan anak-anak untuk tetap terus semangat di dalam belajar. Ya, tetap apa? Semangat di dalam belajar. Oke, kita akan mengakhiri pelajaran kita pagi hari ini. Bisunga akan memimpin kita di dalam doa. Mari semuanya berdiri. Oke, berdiri di tempat duduknya saja. Yuk, kita akan berdiri. Bisunga akan menutup di dalam pelajaran kali ini. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu ini kami sudah belajar banyak hal. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh mengingat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di doa kami akan
Oke, materi pelajaran hari ini. Silakan anak-anak baca dulu ayat firman Tuhan yang terakhir. Ya, oke, 1, 2, 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kiranya anak-anak apa yang kita pelajari hari ini kiranya berguna bagi masa depan anak-anak dan berguna untuk kita semua. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, anak-anak, kita akan mengakhiri pelajaran kita. Silakan dirapikan bukunya, kita buka. Oke, silakan. Kalau sudah, yuk silakan dirapikan. Kursinya boleh diangkat.